أصل الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والسير مطهر الأرض من نجس ومن درن من عامل وسن أو عابد صنم يا رب واغفر لنا ما مضى لله من ملك الإنسان من سكر خير البلية من رب ومن أجل يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adiyatul Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Karamiyah fi Idohi Aqidatil Islamiyah, kembali Risalatul Mu'awwanah. Wa qala al-musannif wa yanbaghi ayastahdira inda kulli naw'in minat tafakkuri. Ini
Maskalah kita adalah apa kata musannif, wa yang bagi sepantasnya seyogianya ayas tahdira inda kulli nau'in min tafakkur hendaknya seseorang menghadirkan ketika setiap macam-macam zikir alias tafakur ma yunasibuhu kepada apa yang istilahnya sesuai, yang serasi atau seiring dengan yang dimaksud dengan tafakurnya tadi, yaitu dengan cara minal ayati, dengan yaitu tafakur dari ayat-ayat Quran wal akhbar, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal asar, dari kata-kata sahabat. Wa qad asarna, dan lagi dan istilahnya bahwa waqad sungguh asyara sangat istilahnya buruk atau sangat asyarana yang telah ila daliki menunjukkan yang demikian itu kepada yang demikian inda kulli nau'in ketika setiap macam zikir sesuatu minal ayati yang sesuai dengan ayat-ayat al-munasabah yang sesuai lahu kepadanya. Wa iyyaka tafakkur, hati-hati dengan berfikir atau tafakur fi zatillah pada zat Allah Ta'ala wa sifati dan sifat-sifat Allah min haitsu tatlubul mahiyah wa takirul kaifiyah, yaitu min daripada segi tatlubu kamu mencari berusaha hakikat daripada dan kamu ingin yaitu mengerti yakni bagaimana atau kaifiatnya lama maka barang yaitu sekali wali'a yang mencintai bidalika yang demikian itu tafakur ahadun seorang illa melainkan wahawiya kecuali ia jatuh pimahawi dalam jurang atau dili, yaitu jurang daripada syatil, yakni menyadarkan sifat-sifat Allah atau ia binasa fi waratati syibahi ke dalam kebinasaan sibah atau yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sebelum jauh melangkah kita diingatkan tentang bagaimana cara berpikir. Karena tafakkaru, berpikir adalah merupakan salah satu ibadah, bahkan lebih baik daripada ibadah, karena dengan berpikir kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, asal jangan salah berpikir ya. Nah, dengan tafakur itu macam-macam. Di saat kita tafakur, kita harus bisa bagaimana menghadirkan hati kita, bagaimana konsentrasi penuh dalam memikirkan terutama ayat-ayat Allah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau asar daripada sahabat. Tiga macam ini munasabah, sesuai dengan ayat Al-Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat itu sendiri, yang memberikan tentunya asyarana, yaitu dan kami istilahnya telah ilah menunjukkan dalika kepada yang demikian itu setiap macam-macam zikir, yaitu menurut sesuai daripada ayat yang munasabah, yang sesuai ia kepadanya. Wa iyyaka, tapi hati-hati kata musannif kamu dalam berpikir, bidatillah pada zatnya Allah, wasifati dan sifatnya Allah, min haitsu dari segi tatlubul mahiyah kamu berusaha mencari hakikat daripada wa takirul kaifiyata, dan kamu ingin istilahnya mengerti tentang kaifiat bagaimana upaya
untuk istilahnya tafakur tersebut. Faqallama, maka cara itu sekali yang bisa mencintai yang demikian itu seorang kalian ialah kecuali ia jatuh dalam jurang watalil atau aliran-aliran yaitu syatil, yaitu aliran-aliran yang menyatakan sifatnya Allah atau binasanya ke dalam kebinasaan sibah yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Ini kan akhir-akhir ini banyak orang yang berpendapat tentang masalah ayat yang mengatakan innallaha 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Itu ada yang memanakan di antara kelompok Islam bahwa yang dimaksud innallaha 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras persis bagaikan raja duduk di singgasana. Ini dibantah oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau Allah diibaratkan seorang raja duduk di singgasana, berarti Allah bertempat. Allah punya sosok, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak mungkin Allah bagaikan raja duduk di singgasana. Ini dibantah oleh ulama-ulama kita. Ini berarti termasuk istilahnya kufur, dia menyerupai Allah dengan raja. Dan namanya aras kan berada posisi di atas langit yang ketujuh, berarti Allah bertempat. Ini mustahil. Ya, makanya ini jangan terpengaruh dengan akhir-akhir ini banyak orang yang berpendapat tentang masalah sifat ataupun sosok Allah seperti makhluk. Ini termasuk kufur. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi dalam ayat-ayat Al-Quran sudah banyak Allah ceritakan tentang bagaimana supaya kita berpikir jangan salah pikir. Sebab kalau dia salah pikir berarti kita termasuk manusia yang sesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak menghayal, berpikir tentang, apalagi kata Rasulullah dalam hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang fi khalqillah, dalam penciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang masalah Allah. Jangan. Sebab kalau berpikir tentang Allah, kayak apa sih Allah? Makanya sinetron bulan puasa nggak mungkin dia akan menemukan Tuhan. Judulnya Mencari Tuhan. Kira-kira sampai kapan? Udah 300 lebih episode belum selesai-selesai. Saya jamin sampai kiamat juga bakalan ketemu pencari Tuhan, ya. Nah, kalau pencari Tuhan berarti dianggap Tuhan ada di mana? Bertempat. Allah punya sosok, itu kan suatu mustahil. Makanya Nabi perintahkan dalam akhbar tadi, berpikirlah tentang apa yang diciptakan Allah, tapi jangan mikirin Allah. Sebab kalau mikirin Allah sampai mati juga gak bakalan kita bisa berpikir lah, Allah tidak bersosok, Allah tidak menyerupai bentuk apapun. Itu kan jelas dalilnya. Nah, tinggal terkadang manusia seakan-akan begitu arogannya berani mengatakan bahwa Allah duduk di singgasana persis bagaikan raja. Ini na'udzubillah min dzalik. Silakan berpikir tentang kebesaran Allah. Silakan berpikir tentang masalah penciptaan Allah. Karena tidak sedikit apa yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Bahkan kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, apa yang di langit maupun ada yang di bumi. Coba kita telusuri. Langit 7 lapis, kemudian bumi 7 lapis. Apa yang ada di bumi ini berbagai macam, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun batu-batu, benda keras, benda cair, segala macam itu. Kalaupun kita berpikir tentang penciptaan Allah saja, kita nggak sampai habis berpikir dan memikirkannya. Nah, ini jadi kembali kepada jamaah sekalian, Nabi sudah ingatkan, silakan pikirkan penciptaan Allah, tapi jangan mikirin Allah. Ya, kalau mikirin Allah tidak akan sampai otak kita.
tidak akan bisa berpikir tentang masalah keberadaan Allah. Makanya jangan sekali-kali kita terperangkap dengan orang-orang yang otaknya sudah dicuci sedemikian rupa sehingga berpikirnya pun ngawur. Berpikir tanpa dalil, itu na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga asar para sahabat. Bagaimana sahabat yang dikatakan Rasulullah al-ashabi udul. Sahabat saya mereka adalah adil. Tidak ada di antara sahabat yang tidak berbuat adil, baik mereka tatkala menjabat sebagai khalifah maupun mereka yang hidup di dalam masyarakat. Tak ada istilahnya sahabat memiliki sifat ego, memiliki sifat arogan, memiliki sifat istilah nggak peduli terhadap umat yang lain, itu nggak ada, ya. Karena Nabi sendiri bilang al-ashabi udul, sahabat saya itu adil. Nah ini min asari sahabat. Nah kalau para sahabat adil dalam bertindak, kita pun seyogianya sebagai pengikut kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tapak tilas Rasulullah pada sahabat, sahabat tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita kalau ingin ikut asar min daripada sahabat. Jangan keluar dari rel yang telah dicontohkan baik dalam Quran maupun di dalam hadis ataupun pekerjaan-pekerjaan para sahabat baik di zaman Rasulullah walaupun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kembali, jadi kata musannif, hadirkan hati kita untuk tafakur, yakni berpikir tentang masalah penciptaan alam, tapi jangan mikirin Allah. Yang kedua, ila dzalika inda kulli nau'in bi dzikri syai' minal ayati munasibah atau munasabah. Yang demikian itu ketika kita berpikir berbagai macam-macam zikir sesuatu dari ayat yang sesuai kepadanya. Jadi ayat sudah banyak perintah kepada kita untuk banyak berzikir. Antara berzikir dengan tafakur sama beda? Sama beda. Zikir sama tafakur. Kalau zikir tentunya dengan pekerjaan lidah maupun hati, tapi kalau berpikir dengan apa? Dengan ini, ya, dengan apa? Otak, ya. Makanya kata Imam Ghazali, manusia terdiri dari 3 unsur, jasmani, rohani, dan otak. Nah 3 unsur ini harus sesuai dengan konsumsi yang harus kita berikan terhadap 3 unsur ini, jangan kurang, jangan lebih. Contoh, apa sih makanan jasmani? Kalau kita ingin sehat, maka makan 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna plus olahraga. Kalau badan pengen sehat. Tapi kalau rohani, makanannya kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali adalah keyakinan, kepercayaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Unsur ketiga, otak manusia perlu diberikan makanan, tapi makanannya adalah apa makanan otak? Ilmu. Ini keseimbangan 3 unsur harus benar-benar diperhatikan. Tapi terkadang manusia sekarang kan berpikir tentang gimana supaya badannya sehat, nggak mikirin rohaninya, nggak mikirin otaknya. Olahraga tiap hari, jalan sebelum sholat subuh, pulang jam berapa? Yang biasa ke Monas, yang biasa ke Monas, ke lapangan Banteng, berangkat habis subuh, pulang jam berapa? Belum mampir dulu di warteg. Itu kan, ya Allah Rabbi. Nah ini jasmani boleh sehat, tapi apa artinya sebuah hidup cuman badannya yang sehat tapi jiwanya yang sakit? Nah kalau kita suruh milih, kira-kira mendingan mana? Sehat jasmani atau sehat rohani? Sehat rohani. Sehat rohani tapi badan gak berdaya. Seperti Nabi Ayub ya. Nabi Ayub.
Dia kan mantan orang kaya, diuji Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya ludes, istrinya banyak yang meninggalkan, anak-anaknya dia pada mati, kecuali hanya satu istri yang masih istilahnya setia menemani Nabi Ayub. Dia punya penyakit kulit yang cukup lama. Nah ini semalam juga saya janji di Asal Mubarakah nih, kalau besok saya ingat di Saban akan menceritakan 20 peristiwa di hari Asyura. Semalam ada yang nggak ada Selasa. Itu kan saya janji insya Allah saya bilang, tapi nggak semuanya. Sebab kalau dibahas 20 peristiwa di hari Asyura kemarin, saya yakin jangankan sehari semalam, seminggu tidak akan kelar. Ya, salah satu di antaranya cerita Nabi Ayub. Ini pas nih. Jadi pas janji saya semalam di Asal Mubarakah membahas tentang masalah 20 peristiwa di hari Asyura. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Dia punya jasmani, harta kekayaan ludas, kecuali hanya satu istri yang setia dengan beliau untuk melayani seumur hidup seakan-akan seisa mati. Nah ini sampai-sampai Nabi Ayub benar-benar diuji oleh Allah dengan iblis lalu bilang, ya Rabb, saya uji Nabi Ayub dengan cara apa? Terutama badan, supaya mereka dalam kondisi sangat lemas, lesu, tak ada gairah, karena tidak ada daging yang tersisa di dalam tubuhnya kecuali hanya untuk menguatkan sekedar dia untuk zikir kepada Allah. Nih, sampai-sampai istrinya melayani suami sedemikian lama sampai kehabisan kekayaan. Tapi demi sang suami, seorang istri rela menggunting rambutnya buat dijual untuk beli roti. Zaman dulu kan beli roti. Coba bayangkan, istrinya menggunting rambut. Kalau dulu Indonesia, ibu-ibu tuh yang rambutnya panjang dijual kan, buat konde. Nah, biasanya konde itu berlaku di saat ibu-ibu acara pengantenan. Itu pagar apa namanya? Pagar ayu, kondenya gede-gede. Itu kan. Nah kenapa? Karena pakai rambut sambungan. Itu dulu seperti itu Indonesia itu. Ya, seingat saya itu tukang konde suka keliling ke daerah-daerah. Biasanya orang hajat ala Jawa, yang kondenya gede-gede, pengantinnya bawah ditutup, atasnya kayak oyang golek gitu. Apa namanya? Kemben ya. Sehari kemben ya. Hari-hari badan ditutup, jadi pengantin ngeblak. Setiap yang kondangan lihat dadanya, kira-kira pahala apa dosa? Dosa apa? Ini kebudayaan itu tolong tuh jangan dilestarikan. Karena mengundang dosa. Ada 500 undangan, yang lihat berarti 500 dosa. Orang tua kena nggak? Tukang rias kena nggak? Yang lihat juga, yang kondangan, lu kena semua. Makanya tolong kebudayaan itu jangan diabaikan. Ya, walaupun itu tradisi khusus ya. Jawanya pun nggak semua Jawa gitu kan. Kita ada khusus Jawa seperti itu. Jangan, tolong. Sekarang di mana-mana pengantin udah pakai jilbab. Makanya saya ingat waktu saya dengan Umi itu, kata orang tukang rias, kata orang kampung di daerah Tangerang, baru kali ini pengantin pakai apa? Pakai jilbab. Karena biasanya nggak pakai jilbab. Sampai waktu itu yang ngasih ceramah Abu Naim HPP. Itu kan Abu Naim HPP. Wah, saya baru lihat kali ini pengantin pakai jilbab. Itu daerah Tangerang. Nah ini kembali tadi. Sekarang alhamdulillah kebudayaan dimanapun pengantin mayoritas pakai jilbab kalau yang konsekuen dengan ajaran Islam. Ya. Nah ini kembali Nabi Ayub. Begitu setianya istri sampai memotong rambut untuk membeli roti demi sang suami. Suami terheran-heran. Dari mana istri bisa kebeli roti? Setelah diselidiki ternyata belak-belakan istrinya bilang memotong rambut kemudian saya jual
demi suami untuk memberikan makan sepotong roti. Nabi Ayub nggak rela, nggak ikhlas kalau istrinya demi sang suami tapi sampai menjual, sampai nazar. Kalau saya sembuh, saya akan pukul kamu 100 kali. Ya Allah, padahal istri demi sang suami. Tapi begitu istilahnya, motong rambut dijual buat sepotong roti, malah Nabi Ayub memberikan timbal balik ancaman, mau memukul 100 kali kalau sembuh. Itu kan? Nah, apa yang terjadi? Cerita singkat Nabi Ayub tanggal 10 diselamatkan oleh Allah dari penyakitnya. Lalu bagaimana nazarnya tadi untuk melaksanakan keinginan memukul istri 100 kali. Nah, seandainya pakai lidi satu demi satu kira-kira 100 kali kayak apa? Tret, dipukul lagi, set, dipukul lagi 100 kali kira-kira badannya apa? Tapi Allah Maha menolong hambanya. Nabi Ayub diperintahkan untuk mengumpulkan lidi sebanyak 100 batang. 100 batang setelah diikat, dipukul sekaligus kepada istrinya, selesai nazar. Kalau satu-satu gitu. Suatu kali dipukul, nah ini 100 kan, dengan lidi 100 sekali pukulan kan gak terasa, itu kan. Nah ini nazarnya Nabi Ayub kena melaksanakan di saat dia menderita sakit sekian lama penyakit kulit, tapi nazar ingin memukul istri gara-gara lancang tanpa izin pada suami menjual rambut. Akhirnya nazarnya Nabi Ayub itu memukul istri tanggal 10, itulah Asyura berbicara. Ini subhanallah. Jadi makanya buat kita sebagai umat Rasulullah SAW beruntung bahwasanya kita jika melakukan kedosaan masih ada tenggang waktu untuk segera bertobat. Karena Allah niat kita belum terlaksana, itu Allah belum tulis. Begitu melaksanakan baru ditulis. Kalau dia mengurungkan niat melakukan kejahatan, malah justru dapat pahala. Kita dari rumah mau neker sendal yang baru, malam sendal kita udah niat udah rumah, sampai di masjid, kalau aneh tukar dengan sendal orang nanti gimana orangnya, gitu kan. Akhirnya gak jadi dapat pahala. Tapi kalau begitu sendalnya langsung diganti, dia kabur sebelum salat subuh, berarti pencuri, gitu kan. Nah ini kembali pada kita, itulah ajaran baginda Rasulullah SAW. Makanya jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah maupun agama, sebab resikonya adalah dosa, siksaan dari dunia sampai alam akhirat. Nah ini peristiwa tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Nabi Ayub diselamatkan oleh Allah dengan nazarnya tadi dan diterima tentunya dan kembali normal sebagai Nabi dan Rasul. Itu Nabi Ayub. Bagaimana dengan Nabi Yakub? Nabi Yakub ayahanda siapa? Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf punya saudara kandung satu namanya Benyamin, yang 10 saudara tiri lain ibu. Ini Nabi Ayub kan menderita buta gara-gara di saat Nabi Yusuf suatu malam dia cerita, ya bunaya ini ra'aitu kaukaba wasamsa wal qamara lisjudun. Wahai ayahanda, semalam saya mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada saya. Bapaknya dengar Nabi Yusuf cerita seperti itu, sampai bapaknya pesan, wala taksus, jangan kamu ceritakan, sebab nanti kalau saudara kamu tahu bahwa kamu dengan mimpi ini yang sangat luar biasa, ini bisa membuat makar mereka, bahaya buat diri. Jangan. Katanya saudaranya lebih pada ngintip apa yang dibicarakan oleh Nabi Yusuf dengan
Bapaknya padahal cuman menyatakan mimpi 11 bintang, ida asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Mimpinya tadi 11 bulan. Bulan 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, logika kita kan berarti udah main nih. Berarti menunjukkan kalau bulan bintang 11 matahari sujud berarti ini calon apa nih? Nah, gitu kan? Nah, lalu saudaranya mengetahui. Akhirnya mereka membuat makar dengan mau membunuh Yusuf karena dianggap ini saudara tiri, sangat istilahnya bahaya buat mereka. Nah, akhirnya dengan upaya mereka membujuk ayahnya untuk ngajak main Nabi Yusuf. Ya, rayuannya sih bagus. Ngajak main adiknya, nggak taunya ada pikiran jelek mau membunuh Yusuf. Begitu dibajak, bapaknya ngizinin, tolong hati-hati jaga adik kamu. Baik ayah, berangkat. Begitu berangkat mereka bingung. Seandainya dibunuh, seandainya begini segitu segala macam, udah lah kita cemplungin aja deh ke sumur. Gitu kan? Akhirnya Nabi Yusuf diceburkan ke dalam sumur tua. Baju yang dipakai oleh Yusuf dilumuri darah untuk melaporkan bahwa Yusuf dimakan serigala. Kira-kira ini contoh daripada apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya tadi, bahwasanya bukti ini bajunya lumuran darah, berarti Yusuf dimakan serigala. Apakah Yakub percaya bahwa ini darah daripada Yusuf? Ini kan tentunya Nabi Yakub yang selalu berpikir dan rindu pada Yusuf, ternyata Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur. Begitu ada orang yang nimba air, ternyata bukan dapat air, malah dapat anak manusia, gitu kan? Begitu cakepnya, putih, bersih, gantengnya luar biasa. Akhirnya dijual ke kota, dibeli oleh raja. Kenapa? Karena anak ini luar biasa cakepnya. Ya, akhirnya dirawat dan diurus. Nah, seorang ayah kehilangan anak yang dia cintai, kira-kira gimana? Dari hari ke hari melamun, bengong, mikirin anak sehingga sampai nangis terus menerus. Akhirnya matanya menjadi buta. Ini ceritanya seperti itu. Ya, namun setelah beliau dewasa diangkat karena Yusuf adalah salah satu di antaranya orang yang pandai. Pandai apa? Mentakwilkan mimpi. Jadi kalau bapak-bapak mimpi datang pada Nabi Yusuf akan jelaskan mimpinya begini begitu. Tapi kalau datang ke dukun lagi, wah, mimpi bapak bahaya nih. Tapi untuk menghindarkan bahaya harus pakai mahar, mas kawin sekian juta. Kalau datangnya ke dukun, kalau datangnya Nabi Yusuf, itu kan? Cerita singkat, Nabi Yusuf terjebak dengan hal-hal yang tuduhan raja melakukan hal yang nggak benar, hanya masuk penjara. Di penjara tuh ada 2 orang pelayan istana yang kata Nabi Yusuf yang satu bakal dibunuh, yang satu bakal hidup. Ceritanya panjang, tapi singkat kata seperti itu. Ditawil oleh Nabi Yusuf, ternyata benar mimpi mereka. Yang satu dibunuh, diponis hukuman, yang satu dia hidup di istana jadi pelayan. Inilah Yusuf. Nah, kemudian setelah raja mengenal siapa Yusuf, ternyata beliau punya keahlian di bidang mentakwilkan mimpi. Akhirnya diangkat menjadi gubernur. Gimana setelah cerita jadi gubernur? Singkat kata, kemana-mana terkenal ada gubernur baru yang begitu arif dan bijak dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Sampai saudaranya dengar bahwa di Mesir ada seorang gubernur yang ini 10 saudaranya kebetulan lagi musim peceklik.
Tidak ada yang dia harus makan kecuali dia harus minta. Mendengar gubernur baru katanya orangnya baik dan sosial, datang mereka. Begitu datang kepada Nabi Yusuf masih kenal dengan saudaranya, tapi saudaranya nggak kenal siapa dia. Nah, akhirnya Nabi Yusuf tahu, bukankah ada saudara Anda satu lagi, kok kenapa nggak diajak? Wah, dia alasan macam-macam. Coba lain kali ajak adik kamu ke sini. Itu kan nanti akan tambah. Itu kan dikasih apa? Gandumnya. Jadi dia singkat kata adiknya dibawa. Begitu dibawa, khususnya adiknya dikasih sebuah karung buat gandum. Nah, gimana nih Yusuf supaya adiknya ini jangan sampai ikut pulang? Maka literan dimasukin ke dalam jatah siapa? Benyamin. Itu kan, begitu gubernur kehilangan literan, diperiksa, disisir tuh. Ternyata literan ada di Benyamin, maka Benyamin harus ditahan di. Itu kan politik ya, politik bahkan. Nah, tapi politik benar apa enggak? Karena untuk adiknya jangan sampai terbawa pulang saking rindunya Nabi Yusuf dengan Benyamin gitu kan, dia membuat taktik bagaimana caranya supaya ditahan nih Benyamin. Satu-satu caranya yaitu masukkan literan ke dalam gandumnya. Begitu diperiksa ternyata Benyamin telah menyimpan literan, maka dia harus ditahan. Saudaranya pulang. Kira-kira ketemu sekian puluh tahun kayak apa Benyamin dengan Yusuf, gitu kan? Akhirnya kata Yusuf, tolong nanti ajak bapak kamu ke sini, ya. Nah ini kehilangan dua anak nih, Nabi Yakub alaihissalam, sehingga terus menerus nangis yang dua anak yang beliau cintai, yang membuat dirinya menjadi gaduh dan menjadi menderita, matanya nggak bisa melihat. Nah, lalu pesan gubernur yakni Yusuf supaya bapaknya diajak. Nah, begitu anaknya bilang sama bapaknya, suruh datang langsung ke Mesir sana karena ada gubernur baru. Nah, ini bapaknya punya feelingnya apa? Jangan-jangan ini Yusuf, itu kan? Begitu girangnya dia diajak sama anaknya jalan ke kota. Begitu sampai di sana bau aroma atau apa namanya? Auranya ya. Auranya tercium oleh bapaknya, seakan-akan badan Yusuf semenjak kecil diasuh oleh bapaknya sangat terasa. Ya, ini seperti saya aja dulu. Waktu ke basis itu. Teman saya kebetulan kepala basis ya, alhamdulillah nih kita dapat bantuan luar biasa dari ketua basis ya, tapi saya sekarang udah pensiun. Nah, itu saya duduk dengan orang tunanetra, orang buta. Lalu kata ajudan kepala basis ini, Ustadz suruh nunggu sebentar, bapak ada tamu. Iya, ini nih orang buta nih dengar kata-kata Ustadz, apa dia bilang? Pantesan bau minyak wangi, nggak tanya Ustadz. Lain dengan saya, bau basem. Gitu kan? Karena dia tukang urut gitu kan. Nah ini sudah terasa dalam aromanya saja sudah tercium. Nah begitu bapaknya istilahnya setelah bertemu dengan anak-anaknya tersebut, Yusuf bercerita bahwa dia adalah putra dari Nabi Yakub. Karena merasa girang nih, akhirnya melek bisa melihat kembali. Itulah hari Asyura. Ini kan luar biasa, kebesaran Allah. Ya, makanya 20 peristiwa tanggal Asyura tersebut terjadi istilahnya. Tinggal kita sebagai umat Rasulullah sejauh mana kita mengenal tentang 20 peristiwa di hari Asyura. Makanya gebyar yatim bahkan di masyarakat terkenal dengan lebaran anak yatim. Padahal Idul Ida ini lebaran cuma dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Kenapa kok anak yatim disebut lebaran yatim? Suka gitu kan?
dalam undangan, kayak dalam pencarian dana. Ya sebetulnya itu juga merupakan satu taktik istilahnya para panitia, bagaimana supaya masyarakat tersentuh untuk memberikan sumbangan pada yatim. Maka dengan kata-kata lebaran anak yatim, ini lebaran dari bahasa, kira-kira bahasa apa? Nah kalau kita mengingat lebaran itu kan asal kata lebar, lapang dada, luas, girang, nah tambah akhiran an gitu kan, jadi lebaran. Nah ini kembali tadi, kenapa? Karena para pencari dana supaya dapat banyak nih, maka dengan kata-kata lebaran yatim kita harus pakai cara. Sebab dulu saya masih jadi kuliah tuh, Profesor Dr. Jamroni S1 tuh, saya jadi ketua panitia. Dia bilang begini, War, kamu kalau nggak ada saldo cari dana, kamu bodoh, berarti kamu nggak berhasil nih. Aduh, gimana caranya nih? Kita punya cara. Oh, sekarang begini aja deh. Kita datangi orang kaya-kaya dulu nih, yang kira-kira nyumbangnya umurnya gede. Nah, kita datangi kan. Kalau kita datangi di masyarakat yang ekonominya lemah, yang di atas ditulis 10.000, nanti ke bawahnya ya 5.000. Tapi kalau yang jutaan atasnya, bawahnya nggak mungkin kan 5.000 kan? Kan itu taktik juga. Dengan cara itu ternyata saya berhasil. Begitu laporan, Pak, ini hasilnya sekian. Nih baru ente pinter cerdas cara mencari dana. Gimana cara kamu? Saya datangi orang-orang kaya dulu nih, pengusaha-pengusaha. Setelah mereka nyumbang di atas ratusan ribu, ke bawahnya bingung mau nyumbang. Taktik bukan? Jadi kalau panitia harus begitu tuh, harus cerdas. Ya ini contoh. Jadi kembali tadi tuh. Jadi kalau seandainya kita sebagai umat Rasulullah SAW mengenal bagaimana peristiwa istilahnya pencarian dana dengan sistem atau bahasa lebaran anak yatim. Kemarin aja ibu-ibu mendadak tuh dapat 7 juta. Mendadak ya, ibu-ibu pengajian kemarin santunan, gebiar santunan di hari Asyura. Saya berikan ceramah kepada mereka. Ini salah satu diantaranya adalah 10 Muharram, seakan-akan pembebasan penderitaan anak yatim dari segi ekonomi, dari segi sosial, yang mereka diberikan makanan dan lain sembako dan seterusnya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit yang saya katakan tadi. Kalau dibahas 20 peristiwa nggak mungkin waktu yang sangat singkat, tapi berhubung semalam saya janji kalau di Saban saya akan sedikit cerita tentang 20 peristiwa walaupun tidak semuanya. Inilah saya sudah melaksanakan keinginan saya semalam di Masjid Asa Al-Mubarakah. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, waktu Isyraq jam 6 lewat 4 menit. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkura. La